Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji senantiasa kita berikan kepada yang maha mengatur alam semesta ini, yang maha mendengarkan, yang maha melihat, yang maha teliti, yang maha gagah, yang maha kuat. Itulah Rabbuna Jalla Jalaluh. Kita berdoa senantiasa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan cinta dan rahmatnya keistiqomahan untuk berada di jalannya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini beserta keluarga dan sahabat temannya semuanya, Allah berikan semuanya keringanan, kemudahan dan kemudahan untuk bertemu, berjumpa dengan sang kekasih kita semuanya, panutan kita semuanya sebagai ummatun min ummati Rasul nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, tamasya ke surga dan luka-likunya, tamasya ke surga dan pengorbanan dan perjuangannya. Ya, ibu-ibu, bapak, kalau kita bicara surga, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan atau yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang surga tersebut. Tadi saya sempat membacakan ayat Al-Quran yang berbunyi begini: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Di ayat itu Allah menjelaskan gimana, wahai manusia semuanya, wahai manusia semuanya, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Ya, ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalau kalian tidak minta ampun kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, apakah kalian tidak mau? Gitu ya. Apakah kalian tidak mau surga yang seluas langit dan bumi ini? Ya, harusnya memang bahasa komunikasi itu penting ya. Ternyata kalau terjemahkan letterlek banget gitu ya, seperti datar, ya, seperti datar. Tapi kalau kita terjemahkan secara pakai kalau dalam ilmu bahasa Arab itu ada ilmu keindahan, namanya ilmu balaghah gitu ya, ilmu balaghah gitu. Bersegeralah kalian kepada ampunan kalian. Apakah kalian tidak mau surgaku yang seluas langit dan bumi? Jadi artinya adalah orang tersebut kalau pengen surga Allah, maka ada sebuah spirit dalam jiwanya untuk terus-terusan semangat apa? Semangat orang tersebut memohon ampun, bertobat dan beristighfar. Ada spirit, semangat terus-terusan. Nah, tapi teman-teman yang Allah muliakan, jemaah sekalian Allah muliakan, tidak sedikit orang yang kemudian gitu, biasa aja, datar. Kalau saya boleh menganalogikan seorang khatib misalnya, atau kita menganalogikan di depan, di samping masjid ini kan belokan, nih lurus belok kanan, kan itu banyak baliho-baliho, ya, hampir di semua sudut rata-rata ada baliho.
Di musim pemilu kemarin balihonya baliho para capres, para caleg semuanya. Kalau di musim menjelang Ramadan apa balihonya? Menjelang Lebaran, balihonya adalah buy one get one. Betul tidak? Buy one get one, buy one get two, buy one get three, buy one get four. Satu beli dapat 5, satu beli dapat 1, atau satu beli di diskon 75%. Ya, turun gunung semua sekarang perusahaan-perusahaan tadi itu. Turun gunung semua. Diskon, ngobrol diskon semuanya. Pertanyaannya adalah, ya, itu tujuan perusahaan ngasih diskon itu supaya apa? Untuk dibaca atau untuk dibeli? Ya, ibu-ibu, ini perusahaan-perusahaan yang buy one get one. Ini ada Pak Joni ya, yang punya korma diskon buy one get. Ya, itu yang dimaksud dengan owner, pemilik perusahaan. Ya, tingkat dunia, tingkat lokal, ketika dia beli 1 dapat 5, beli 1 dapat 1, itu teh hanya pengumuman saja, aksesoris jalan, aksesoris gedung, aksesoris pintu, atau ada maksud dan tujuan? Ya, sama sebagaimana Allah ketika ngebahas menjelaskan dalam Al-Quran keindahan surga, keindahan surga, keindahan surga. Itu maksud Allah tuh gimana? Apakah Allah hanya ingin menyampaikan saja? Nah, gitu ibu. Jadi orang baca berbagai macam pengumuman buy one get one, buy one get three di seluruh pelosok Bandung ini. Kalau orangnya, hanya gini aja bu reaksinya. Ada diskon, beli 1 dapat 2, beli 1 dapat 3. Apalagi zaman sekarang ya Pak ya. Promosi celana pendek, ya, promosi celana pendek, ya, atau CD sekarang ini kan kalau kita beli normal berapa harganya? 150.000 dapat berapa? Dapat 2. Ya. Ada juga yang 300.000 dapat 2. Tapi di Shopee online sekarang ada 100.000 dapat berapa? 10, dapat 9 tuh Pak Haji. 100.000 dapat 9. Itu ketika orang mengumumkan, apakah untuk diumumkan saja? Bukan. Jadi kalau kita hanya membaca pengumuman tentang obral diskon, tapi kitanya tidak action, tidak datang ke kantor Haramain date-nya, percuma, nggak ada manfaat. Di diskon buy one get one, tapi kita tidak datang ke toko Robani misalnya, atau ke toko Matahari misalnya, kitanya tidak ada action. Dapat manfaat nggak? Itulah kajian kita, siapapun dan apapun kajiannya, ketika menjelaskan tentang surga tapi tidak action. Atau Ustadz siapa itu? Ustadz Roni Abdul Fatah menjelaskan tentang akhir zaman, ya, berbagai macam tanda-tanda akhir zaman, bagaimana masalahnya, bagaimana bahayanya akhir zaman. Malah orang berbondong-bondong mendekati permasalahan penyakit-penyakit akhir zaman. Jadi terbalik akhir zaman. Kan lagi heboh sekarang di Indonesia ya Bu ya. Ada live, ada postingan seorang guru kita, Agim, di mana itu di IG, kan heboh Pak ya sekarang. Agim jam 12 malam keluar rumah, jam 12:30 lah kurang lebih ya. Agim itu ternyata dia sedih gitu, sedih melihat jam 12 malam ada sebuah warung di samping masjid banget gitu ya, kehalang satu bangunan, satu rumah, dua rumah, bukan rumah, satu toko, dua toko, kehalangin dikit, tokonya kan kecil-kecil. Ada sebuah warung, sedih lihat anak muda di samping masjid sentral keislaman, jam 12 ke sana ada anak-anak muda, ya boleh jadi itu anak kerabat kita, anak teman-teman kita tidak tahu.
lagi nongkrong, laki perempuan bercampur, begadang tengah malam sampai pada sampai pada ngerokok segala macamnya. Sedih gitu gitu. Ini gimana? Harus gimana? Yang lain ini tutup sama Agim begini, ini tutup semua, tutup semuanya. Ini malah buka. Sedih gitu. Nah, jadi ketika ada pengumuman dan pengumuman surga seluas ini, bukan untuk diumumkan saja. Allah dalam Al-Quran itu bukan. Sama sebagaimana ketika Allah mengatakan tamasya ke neraka, misal gitu ya, itu bukan berarti harus dimasukin, bukan. Maksudnya untuk lebih hati-hati. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ini sedikit ya ayat pembuka tentang sedikit tamasya ke dalam surga. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu, surga seluas langit dan bumi. Luar biasa ya. Surga seluas langit dan bumi. Kita renungin Bapak ya, siapa tahu di antara kita ada yang tersentuh, tersibuh dengan ayat ini. Lihat, Allah ingin manusia semuanya masuk surga gitu. Allah ingin manusia semuanya go to jannah. Allah menjelaskan, ini loh surga seluas langit dan bumi. Di dalam bumi itu ada 133 negara. Ada sekian luas lautan, ada sekian banyak pegunungan. Surga itu seluas bumi dan langit ini. Di bawah langit ini ada salah satu galaksi namanya bumi. Dan ada miliaran galaksi lagi. Bukan jutaan lagi, miliaran galaksi lagi, salah satunya bumi. Di surga ini, di bawah langit ini ada miliaran galaksi, salah satunya bumi. Di bumi 130 negara. Luasnya banget, bumi aja udah luas. Bumi aja udah luas banget. Ya, dari sini ke Amerika terbang 25 jam. Bagaimana kalau lintas negara yang lainnya, benua yang lainnya? Luas bumi itu. Nah, kebayang nggak? Si bumi ini ternyata salah satu galaksi di antara miliaran galaksi. Kata Allah, surga aku seluas dengan bumi dan miliaran galaksi ini. Jadi Allah ingin mengatakan, masa kalian tidak mau sih? Kenapa? Kenapa sih nggak mau? Malah berebut dengan uang 100.000. Ya, bunuh-bunuhan gara-gara uang 10.000 rupiah. Imannya tergadaikan dengan uang berapa puluh ribu. Ya, berebut warisan. Kenapa sih gitu tuh? Nah, ini ibu ya. Jadi kalau kita tidak care, ya peta-peta setan, peta-peta bagaimana bisikan setan, maka percuma dan percuma Allah menyampaikan berbagai macam surga kalau kita tidak ada ilmu, pemahaman, tidak ada peta, guidance. Aduh ya Allah, saya tidak mau sampai saya terpeleset dalam hidup dan kehidupan ini. Saya tidak mau terpeleset ya Allah di kehidupan ini, mengalahkan segala-galanya ya Allah, sehingga akhirat menjadi kenangan dan kenangan, surga menjadi tertinggal. Ya, jadi ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ketika diumumin buy one get one itu untuk action gitu. Ketika ada Pak Polisi mengumumkan hati-hati ada ular 100 meter hati-hati ada belokan tajam. Tujuannya apa itu kira-kira Pak Polisi? Departemen apa? Menteri Perhubungan atau Bapak Kapolda mengumumkan itu supaya kita baca, kemudian kita taati, kita ikuti, itu tujuannya. Coba kalau seandainya kita baca dan tidak taat, gimana yang terjadi kira-kira? Hati-hati, tikungan tajam, lurus kayaknya, ditabrak langsung, apa yang terjadi kira-kira? Tuh, gitu ibu. Jadi, jamaah sekalian yang Allah muliakan, dulu ada makhluk Allah, hamba Allah yang sudah tinggal di surga,
Yang surganya seluas langit dan bumi, ya mungkin berapa persennya yang ditinggalin, yaitu Adam dengan Hawa. Sok coba. Di surga makan gini Bu ya, Adam itu hidup menyendiri Adam itu. Ibu lihat nih, salah satu karakter surga, indikator surga itu kayak gini. Adam ketika di surga gelisah. Gelisahnya apa? Kok sendiri gimana gitu ya? Kalau kita ibu-ibu bapak ya, nggak ada anak gimana di rumah, nggak ada cucu gimana di rumah, ya? Di kompleks saya ada warga sebulan di kompleks, sebulan nggak ada. Sebulan di kompleks, sebulan nggak ada di rumah. Saya tanya, Pak Haji, kenapa itu rumah kosong terus-terusan? Sebulan di sini, sebulan di sana, 3 hari di sini, sebulan di sana. Gimana jawabannya? Pak Ustadz, nengok cucu, kangen. Lebih baik berlama-lama sama cucu, katanya gitu. Ya kan? Berlama sama cucu di sana, apalagi dua-duanya pada karir, kata si orang tua itu, kangen kering. Nah Adam itu ketika lama tinggal di surga, ada sebuah kegelisahan, ada sebuah hampa hidup ini tanpa ada pendamping. Baru ada perasaan dalam hatinya, seorang Adam. Ibu lihat nih, Allah ciptakan yang namanya Sayyidah Hawa radhiyallahu anha. Tah surga teh kitu Bapak. Baru ngelamun, baru terbersit, baru lewat di pikiran. Kalau saya hari ini pengen mobil Alphard, Pak Joni, gimana kira-kira? Seberapa Alphard Pak Joni? 1,2. Gaji saya 10 juta. SPP makan segala macam tinggal 2 juta. Cik kumaha nyambungkeun anak sisa 2 juta, Alphard 1,2 miliar kumaha kira-kira? Bapak sadayana ya. Alphard 1,2 miliar, gaji saya 10 juta, tinggal 2 juta. Dan SPP dan lain sebagainya. Gimana cara nyambunginnya 2 juta tapi ke 1,2 miliar? Gimana? Rubicon 700 juta atau 2 miliar, gaji saya sisa 500 ribu. Lihat Rubicon gimana kira-kira? Itulah dunia. Gimana caranya? Pak Ustadz, ini adalah rumah kosan saya, ada 10 pensiunan dari Telkom. Orang tersebut bangun kosan ini nyicilnya berapa tahun kalau lewat bank. Kalau tidak lewat bank berarti uang pensiunan dikumpulin sampai punya kosan. Harus sekian puluh tahun dulu kita nabung baru punya kosan. Betul tidak? Tah dunia teh kayak begitu. Lelah dan melelahkan, itu dunia. Tapi di surga bagaimana? Lihat bagaimana Adam. Gelisah dikit, nggak ada pendamping, diciptakan oleh Allah. Salah satu ayat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lihat ibu ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian wahai penghuni surga, ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Hayang naon? Mau apa? Bapak, kita kumpul ya pagi hari ini. Apa ya yang kira-kira enak di pagi hari ini? Yang terbayang semua batagor, baru bilang batagor, dek langsung di depan. Tak gitu. Malam hari kita ngobrol, nongkrong kayak begini, apa yang enak? Bajigur, kurunyung bajigur. Siang hari apa yang enak? Betul tidak? Orang Jakarta, apa ya yang enak kira-kira jam 10 itu ngobrolnya. Bapak-bapak orang Jakarta. Marangi. Di mana? Di kilometer 86 keluar tol ada sate Marangi. Harus 3 jam dulu di Jakarta hanya untuk makan. Bahkan ada orang kaya yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di mana? Dari Indonesia diantar. Orang Indonesia lagi berobat di Singapura, pengen padang favoritnya di mana? Nyampe ke sana. Pengen pempek dari mana? Dari Palembang, ya kan? Itu ada orang yang pengen pempek, calling temennya, dikirim lewat pesawat Jakarta pagi-pagi udah dikirim lagi, diambil lagi. Ada proses yang memakan waktu. Tapi apa yang di surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
tuhibun. Baik kalian apa yang kalian inginkan, baik kalian apa yang tersirat, baik kalian apa yang terbersit di hati dan pikiran. Nah ibu-ibu, seperti itu surga Allah itu. Normalnya laki-laki pada umumnya gimana? Ini laki-laki termasuk saya udah usia 45 tahun. Laki-laki gimana kira-kira di usia 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Normal laki-laki itu pengen lihat perempuan itu kayak begini, semua kan gitu. Kayak begini laki-laki, emang kayak gitu fitrahnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Perempuan yang pertama, minan nisa. Itu namanya laki-laki pada umum. Kita tidak bicara agama, tidak bicara agama. Laki-laki aja, tanpa ada sentuhan agama. Gimana kira-kira pada umumnya laki-laki? Bakal seperti binatang kata Allah. Ketika iman tidak ada, Al-Quran tidak ada, otak tidak ada, hati tidak ada, yang ada adalah hawa nafsu. Gimana kira-kira? Ngobrol hawa nafsu, ngobrol hawa nafsu. Betul tidak? Pak Ustaz mana ayatnya? Lihat ayatnya ibu ya, ayatnya nih. Walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi. Aku penuhi jahanam ini dari jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka itu adalah punya akal tapi tidak berfungsi. Mereka punya mata tidak berfungsi. Mereka punya hati tapi tidak berfungsi. Telinga tidak berfungsi. Jadi betul-betul ini filter tak berfungsi. Ini mata tidak berfungsi, ini pikiran nggak berfungsi, semuanya itu. Lahum ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang tuh. Jadi ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan seperti itu. Nah, laki-laki itu seperti itu sebelum bicara agama, syariat dan lain sebagainya. Mana buktinya Pak Ustadz? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ustadz Lukman, saya kesini sebelum umroh, saya itu na'udzubillah berzina dulu. Terabdol bagi saya kalau tidak berzina. Itu teh passion Pak Lukman, gaya hidup saya. Harese. Terus bapak sekarang umrohan. Iya umroh Pak Ustaz. Nah kumaha atuh. Ketika imannya nipis seperti itu kata kalimatnya yang keluar. Bagaimana kalau imannya nggak ada? Bagaimana kalau filternya nggak ada? Sekian puluh tahun yang lalu ada jamaah yang saya bimbing, orang tuanya orang seberang sana, orang bule. SED-nya dia di luar negeri, SMP-nya di luar negeri. Nah zaman SMP SMA dia menceritakan kisah hidupnya. Apa kisah hidupnya? Kisah hidupnya itu adalah Lukman, Ustaz Lukman. Saya ketika di sana keumuman teman-teman saya. Gimana? Anak SMP sesama teman sekelasnya, senior sama junior, di usia masih SMP. Pokoknya mah aya gerentes di hati, ada keinginan di hati, simpati ke lawan jenis. Jadi ya, teman-teman sekampusnya, sesekolahnya ada jadian. Bahasanya gini, dinner sama saya, udah gitu aja. Kita dinner di mana? Atau kita makan malam di mana? Atau makan siang di mana? Hanya janjian kayak begitu, jadian. Kok bisa ente kayak begitu? Ya gimana? Emang kulturnya kayak begitu. Nah, ibu-ibu, bapak, surga itu nanti laki-laki Allah sediakan gimana kira-kira? Bidadari. Mau berapa bidadarinya? Mau berapa? Mau berapa ratus? Sama Allah dijelaskan dalam surat Ar-Rahman tentang bidadari ini. Fihinna qasirat Fihinna khairatun hisan. Ibu-ibu, hurum maqsuratin fil khiyam. Malu-malu bidadarinya berada di mana? Di bawah tenda-tenda kayak gitu, transparan. Baca surat Ar-Rahman di ujungnya itu bagaimana Allah mensifati penghuni yang ada dalam surga untuk kita semuanya. Bagaimana dengan para wanita yang jadi istrinya dia adalah ratunya bidadari.
Bagaimana dengan wanita-wanita yang belum sempat nikah? Dia persiapkan bidadara, pasangan-pasangan. Tidak ada kekhawatiran, kan bahasa sekarang begini ya, ibu-ibu, bahasa ibu-ibu kepada ayahnya gimana? Awas ayah, nanti di surga jeung umi ya, jeung umi. Tong jeung yang lain. Betul tidak ibu-ibu? Jeung umi. Tah nggak ada nanti perasaan kayak tadi, wahai umi, eta tetah si apa ya, otot apa ya namanya, komponen yang bikin umi khawatir teh dicabut ke Allah teh. Awas abi, nanti abi kalau dengan banyak kekhawatiran istri-istri kita yang ada di dunia ini, ya banyak kekhawatiran. Nah nanti kekhawatiran itu kan muncul dari berbagai macam komponen-komponen dalam tubuh kita, betul tidak? Nah kekhawatiran ini sama Allah diambil, dicopot nih komponen-komponennya, sehingga yang ada apa? Kulu washrobu watamatta'u, makan minum senang-senang, makan minum senang-senang, makan minum senang-senang, kan gitu ya. Kalau kita melihat ada orang ngape terus-terusan, sekali ngape 500.000, aduh mana enaknya ngape, diajak sekali gimana enak pisan. Mi abi ada rezeki orang ngape yuk, ya sebulan 2 bulan sekali kita ngape habis 100.000, mana enak, 200.000 enak banget, betul tidak? Nah kebayang nggak dia berpikiran kalau kita punya uang banyak kayaknya tiap hari makan di kafe kan gitu ya, kayak tiap hari kita punya uang ngapain banget. Nah kebayang nggak di surga itu sama Allah, kulu makan sepuasnya, washrobu minum sepuasnya, watamatta'u apa, happy sepuasnya. Seorang ustadz kita ya menyampaikan materi, kalau kita seorang suami daripada subuh sampai subuh lagi, dari subuh sampai subuh lagi, seorang suami istri di dalam kamar, kata beliau gimana? Berkah, sedekah, ibadah. Bersenda gurau itu lalai kalau dengan yang lainnya. Kalau dengan istri bersenda gurau 20 jam, berapa puluh jam ibadah. Kebayang nggak kita dengan istri bukan lagi senda gurau, tapi gimana kira-kira bahasa Al-Quran, wa tamatta'u. Tamatta'u itu apa? Bersenang-senang. Kalau kita sekarang punya hawa nafsu, dipuaskan. Kalau sekarang kita punya hawa nafsu, dipuaskan sepuas-puasnya. Itu bahasa wa tamatta'u, bersenang-senanglah kata Allah dalam Al-Quran. Tah surga itu seperti itu. Makanya kata Allah gimana? Kenapa kalian gadaikan dunia ini? Kenapa kalian gadaikan akhirat dengan dunia yang gimana kata Rasul? Tidak lebih berat daripada nih, ibu puntennya, ini lautan anu ngecelakna, anu nempel, eta dunia teh, ini sisanya gimana? Kenapa kalian gadaikan? Kenapa kalian gadaikan ini? Nah, jamaah sekalian yang Allah muliakan, di sini Al-Quran bicara bidadari, di sini Al-Quran bicara luasnya selangit dan bumi, surga itu, betul tidak? Di sini Al-Quran bicara masalah jenis minuman, di sini Al-Quran bicara ranjang. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang ranjangnya, Al-Quran berbicara masalah kursinya, Al-Quran berbicara masalah bidadarinya, Al-Quran bicara masalah kayak gitu. Kan selama ini kita punya rumah, betul tidak? Al-Quran bicara rumahnya, yaitu surga. Kita punya rumah, betul tidak? Tapi tidak betah di rumah kita kalau tidak ada apa? Tidak ada kursi di rumah, tidak ada furniture di rumah, tidak homey di rumah, tidak ada pemandangan di rumah. Atau rumah kita pemandangannya bagus, tapi istri nggak ada, gimana kira-kira? Ya, kan orang di informa, kalau kita ngeborong informa berapa ratus juta sekali gesek, betul tidak? Supaya apa? Supaya rumah yang baru dibangun homey rumahnya, betul tidak? Kitchen set berapa? 100 juta dibayar. Kulkas berapa? 25 juta yang gede dibayar. Televisi LED berapa harganya? 100 juta dibayar. Semuanya serba dibayar. Bahkan ya pengusaha-pengusaha zaman sekarang yang kaya, luar biasa kayanya, rumahnya itu seluas berapa? 5.000 meter, 10.000 meter, 1 hektar. Cik naon wae di jarona eta, betul tidak? Ya, furniture berapa miliar diambil dari luar negeri, dari Jerman, dikirimkan ke sini hanya untuk keindahan. Tapi nggak ada faedahnya kalau furniturnya bagus, rumahnya besar, tapi tidak ada wanita. Betul tidak? Tidak ada wanita.
percuma, tidak ada istri, hampa hidup ini, betul tidak? Nah, kebayang nggak? Allah berbicara masalah surga, yang pertama bicara masalah luasnya. Yang pertama, yang kedua Allah bicara masalah grand design-nya, bukan grand design, bicara desainnya. Yang kedua, yang ketiga Allah bicara masalah good looking-nya. Yang keempat Allah bicara isi yang membersamaimu ketika bersama di surga. Bahasa Allah bagi penduduk surga cuma satu: minum, makan, senang-senang. Mikun, makan, senang-senang. Semuanya aku ciptakan miliaran makhluk di surga, aku tundukkan semuanya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan yang terbersit di hati dan pikiran. Tidak usah minta, ya Allah pengen ini, nggak usah. Itu mah hari ini, sekarang hari ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah ridhoka. Nah, itu perlu minta hari ini. Kalau hari ini kita perlu minta kepada Allah. Ya Allah berikanlah surga, ya Allah berikanlah surga, ya Allah berikanlah surga, ya Allah. Hari ini perlu minta. Tapi kalau di surga gimana kira-kira? Ya gimana kalau di surga? Ada seorang mertua kaya rayanya luar biasa, seorang menantu dikasih, nih rumahnya, kasih gratis 10.000 meter. Ini mobilnya, untuk ke kebun ada, untuk olahraga ada, untuk ke mesin ada, untuk ke mall ada, semuanya. Jenis mobil ada 10-20, jenis motor ada 10-20, jenis sepeda ada 10-20. Pembantu disiapkan. Kira-kira perlu ada request lagi nggak kira-kira? Mall disiapkan di sampingnya, olahraga disiapkan di sampingnya, kolam renang disiapkan di sampingnya. Kira-kira perlu request lagi nggak kira-kira? Perlu nggak kira-kira? Kata mertuanya, ini semuanya yang aku siapkan, umumnya ribuan laki-laki yang ingin dalam kehidupannya. Nih, perlu request lagi nggak? Itu analogi ibu ya, nggak usah request lagi, emang semuanya. Nah, kebayang nggak? Di dunia saja kita udah bingung, iya, kenapa harus request? Kenapa harus minta? Betul tidak? Kenapa harus minta? Semuanya ada, semuanya ada, semuanya ada. Ngapain harus request lagi? Nah, kebayang nggak? Di dunia aja orang seperti itu, bagaimana di akhirat? Seorang sultan yang ada di Brunei Darussalam, yang saya baca gitu ya, yang saya baca dari berbagai macam media, punya mobil jumlahnya itu 4.000 mobilnya. Cik, kumaha cara makena Pak Haji? Pak Haji semuanya gimana cara makanya punya mobil 4.000? Kalau hari ini kita pakai mobil yang pertama, mobil yang ke-4.000, berapa hari kemudian kira-kira kepakainya? Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya mobil 4.000, hari ini kita pakai mobil yang pertama. Nah, mobil yang ke-4.000-nya kira-kira berapa hari kemudian kepakainya? Hah? 10 tahun. Jadi mobil yang ke-4.000-nya sama dengan 10 tahun kemudian baru kepake. Bu ya, di rumah ibu-ibu, di rumah saya, si Umi punya berapa emas kira-kira? Punya 20 gram emas, punya 10 gram emas, betul tidak? Kalau orang punya emasnya bertonton, kumaha makena? Gimana makainya? Nah, ibu-ibu, ini untuk menjawab kesenangan dunia saja, kita tuh sudah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, apalagi dengan surga? Apalagi dengan surga? Yang dunia ini, seluruh dunia baru seluas atau seberat sayap nyamuk. Kenapa kalian itu gadekan akhirat ini dengan tuh? Kenapa kalian gadekan? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, makanya jangan sampai kita ini tergadaikan akhirat yang begitu indah, good looking, eksterior, interior, penghuninya mau berapa penghuninya. Al-Quran khusus ngebahas tentang masalah bidadari dan juga bidadara. Seorang Syekh Utsaimin, nah ini ulama di Saudi Arabia, pernah ditanya, ya Syekh, siapakah calon suami di surga nanti? Asia, Maryam,
Siapakah sang suaminya? Asia istrinya Firaun. Siapakah suaminya nanti? 4 wanita yang paling terbaik di dunia ini. Salah satunya adalah Asia. Yang kedua Maryam. Yang pertama adalah Aisyah, Khadijah. Siapakah istri yang di dunia suaminya jahiliyah, jahat, zolim? Nah, ini istri Asia siapa namanya? Suaminya. Ada yang tahu jawabannya siapa? Hah? Suaminya Asia nanti di surga siapakah suaminya? Seorang Syekh Utsaimin menjawab, suaminya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapakah suaminya yang tadi orang-orang terbaik di dunia? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang paling tersoleh? Bagaimana dengan wanita-wanita yang belum pernikah, dikasih hamba-hamba Allah yang soleh ketika di dunia ini? Bagaimana dengan istri kita? Istri kita suaminya adalah kita sendiri. Terus bagaimana dengan bidadari? Allah persiapkan aksesorisnya yang lebih banyak lagi dan banyak lagi. Gimana kira-kira jemaah? Ingat ibu-ibu, bapak yang muliakan, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian tidak mau surga yang aku jelaskan tadi itu dan kalian gadaikan kehidupan ini? Makanya kata Allah gimana? Wasari'u ila magfiratin. Yuk bersegera. Apalagi di momen Ramadan ini tuh. Ya, ibu-ibu, karena kalau kita tidak betul-betul tidak care, kehati-hatian dalam kehidupan ini, orang banyak menggadaikan surga dengan fulus, dengan jabatan, dan dengan wanita-wanita yang Allah haramkan. Digadaikan semuanya imannya. Maksiatlah terus-terusan, tergodalah terus-terusan, tergelincirlah terus-terusan, terplesetlah terus-terusan. Sebagaimana sempatnya terpleset seorang Adam dengan bujuk rayu iblis laknatullah, padahal sudah tinggal di surga. Seluruh makhluk surga Allah tundukkan buat Adam. Apa yang diinginkan oleh Adam Allah berikan, itulah Siti Hawa radhiyallahu anha. Bapak, ini yang harus kita hati-hati. Manusia itu mudah terpleset, itu masalahnya. Mudah terpesona, terpleset, gebrus. Ingat Bapak, diskon sebuah perusahaan buy one get one itu tujuannya bukan untuk pengumuman saja, tapi untuk dibeli. Action, baru kita dapat diskonnya. Sama ketika Allah mengatakan indahnya surga bukan untuk dibaca saja, bukan untuk didengar dan disimak, saya baca, saya dengar, bukan. Untuk action, gimana caranya? Allah menjelaskan, bersegeralah kalian tobat. Sebagai materi masuk kepada tarhib Ramadan, at-taubah, wasari'u ila magfirah. Jemaah sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi motivasi, khususnya bagi kita secara pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang ada di offline dan juga teman-teman yang ada di online. Jangan gadaikan kehidupan kita ini yang sangat sedikit, yang sangat sesaat ini dengan surga yang seluas langit dan bumi ini. Surga yang begitu indah isinya, dan surga begitu banyak yang akan menemani calon dan calon penghuninya. Kata Rasul, dunia itu tidak lebih daripada seberat sayap nyamuk. Kejar dunia, jadilah orang kaya, tapi kemudian jadilah orang senantiasa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Carilah ilmu, ajarkan, sampaikan kepada yang lain. Bekali hidup ini dengan amal. Sekian, atur nuhun, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.